Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk lagi di mata kuliah administrasi jaringan. Kali ini kita masuk ke pertemuan 4 dengan pembahasan Spanning Tree Protocol. Spanning Tree Protocol atau STP adalah protokol jaringan yang menjamin topologi jaringan bebas melakukan perulangan untuk penghubung Ethernet LAN. Jadi Spanning Tree Protocol ini mencegah terjadinya looping pada suatu jaringan. Jadi misalnya kita punya 3 buah switch dan antar switchnya itu saling terhubung membentuk sebuah lingkaran. Misalnya ada 3 switch A, B, dan C. A terhubung ke B, B terhubung ke C, dan C terhubung ke D. Nah, jika tidak ada protokol STP ini, akan terjadi looping. Jadi broadcast yang terus-menerus. Misalnya dari switch A itu ada yang broadcast atau mengirim pesan ke switch C misalnya. Berarti si A itu akan meneruskan broadcast ke B, C, dan C balik lagi ke D. Jika tidak ada protokol STP, ini akan terus berulang. Nah, dengan Spanning Tree Protocol ini looping itu bisa dihindari. Nah, itu Spanning Tree Protocol. Dan untuk STP itu sendiri mempunyai standar IEEE 802.1D. Dan protokol STP ini aktif secara default pada setiap switch Cisco atau standarnya itu atau defaultnya itu akan aktif pada switch manage. Dan STP ini memblok port-port yang dapat menyebabkan broadcast storm atau looping. Jadi jika ada jadi STP ini biasanya digunakan jika switch memiliki lebih dari satu jalur. Jadi agar bisa memblok port yang dapat menyebabkan broadcast storm atau looping. Jenis-jenis STP yang pertama itu yang open standard atau protokol yang dapat digunakan di semua switch manage, yaitu STP dengan standar 802.1D. Dan yang kedua yaitu Rapid STP dengan standar 802.1W. Dan yang ketiga yaitu Multiple Spanning Tree atau MST dengan standar 802.1S. Nah, ini yang protokol STP yang jalan di semua switch manage. Dan yang kedua yaitu protokol yang hanya jalan di Cisco atau perangkat Cisco. Itu ada PVST atau Perfilan Spanning Tree. Itu yang pertama. Terus ada lagi PVST atau Perfilan Spanning Tree Plus, dan ada lagi Rapid Perfilan Spanning Tree. Jadi ada 3 yang protokol STP yang khusus jalan di device Cisco. Ya, selanjutnya Spanning Tree Protocol atau STP juga dapat memastikan hanya ada satu jalur yang digunakan untuk melakukan transfer paket data dan memblok jalur yang dapat menyebabkan looping saat melakukan transfer paket. Jadi misalnya dalam satu switch ada 2 jalur yang terhubung ke switch selanjutnya. Itu salah satu linknya atau salah satu jalurnya itu akan diblok. Satu akan jalan, satu lagi diblok. Nah, itu cara kerja dari si STP itu sendiri.
Dan karakteristik STP. Nah, di sini ada tabel untuk protokolnya, itu ada STP, PVST+, RSTP, Rapid PVST+, dan ada MSTP. Yang pertama, STP. Di standarnya itu 802.1D. Nah, ini membutuhkan resource yang rendah atau low. Dan untuk untuk penggunaannya itu di semua VLAN, atau di si STP ini berjalan atau berlaku di semua VLAN yang ada. Dan untuk konvergensinya itu dia slow. Dan yang kedua itu PVST, atau per VLAN spanning tree plus. Nah, ini standar punya Cisco, atau hanya ada di perangkat Cisco. Nah, PVST plus ini menggunakan resource yang besar atau HX, dan dia jalan di masing-masing VLAN atau per VLAN. Jadi misalnya di suite tersebut ada 10 VLAN, ya si protokol PVST plus ini bisa kita terapkan atau kita aktifkan di masing-masing VLAN yang ada. Nah, itu PVST plus. Yang ketiga, RSTP atau Rapid Spanning Tree Protocol. Itu standarnya itu 802.1W. Nah, ini resource-nya medium, konvergensinya itu fast atau cepat. Nah, dia juga jalan di semua VLAN. Yang keempat, Rapid PVST Plus atau Rapid per VLAN Spanning Tree Plus. Nah, ini juga punyanya Cisco. Dia resource-nya itu makan sangat besar atau very high. Konvergensinya itu cepat, dan penggunanya itu atau bisa diaktifin di per VLAN atau di masing-masing VLAN yang ada di suite tersebut. Jadi misalnya ada 10 VLAN, kita mau aktifin satu-satu, yaitu itu bisa Rapid PVST Plus. Dan yang terakhir, MSTP atau Multi Spanning Tree Protocol. Nah, yang ini MSTP ini standar itu 802.1S. Nah, MSTP ini juga ada di router Cisco. Nah, untuk penggunaan resource-nya itu dia medium dan tinggi. Sedangkan konvergensinya itu fast atau cepat. Untuk tree calculation itu per instant. Jadi istilahnya itu beberapa VLAN dapat dipetakan ke dalam satu spanning tree. Ini MSTP. Ya, inilah karakteristik dari STP atau Spanning Tree Protocol. Ya, selanjutnya di sini ada salah satu contoh topologi penerapan protokol Spanning Tree atau STP. Nah, di sini dicontohkan PC1 mengirimkan paket ke PC4. Namun PC4 tidak terdapat dalam tabel MAC address dari S2 ini. Nah, sedangkan S2 ini terhubung ke S3 dan S1. Jadi ada dua jalur yang terhubung ke S1 dan ke S3. Sedangkan S1 dan S3 ini terhubung. Jadi kalau kita lihat, S2 itu akan membentuk lingkaran ke S3 dan S1. Jadi saat si PC1 mengirimkan paket data untuk ke PC4, maka si S2 ini akan membroadcast ke semua portnya. Jadi misalnya ini S2 ngebroadcast ke S3. Dan nanti S3 juga akan mengirimkan ke
ke S1. Nah, sedangkan si S1 ini juga menerima dari S2 melalui port F01 ini. Nah, disinilah si STP ini bekerja. Jadi, jika S2 sudah mengirimkan lewat S2 ke S3, maka jalur S2 yang ke S1 itu akan otomatis diblok oleh si spanning tree protokol ini. Jadi PC1 akan nge-broadcast yang dibantu oleh S2 sampai dia menemukan PC4, tapi tidak menerima balik dari broadcastan si S2 itu, karena di sini dari S2 ke S1 itu sudah diblok oleh si STP-nya. Ini contoh penggunaan atau cara kerja dari spanning tree protokol. Selanjutnya itu sekilas tentang perfilan spanning tree plus atau protokol yang ada di Cisco atau hanya di perangkat Cisco. Nah, Cisco PVST Plus ini dikembangkan untuk menjalankan sebuah jalur yang independen dari IEEE atau standar IEEE 802.1d untuk setiap VLAN dalam jaringan. Jadi jika si STP dia bekerja di semua VLAN atau hanya bekerja di satu port, sedangkan di port itu ada banyak VLAN, yaitu kalau STP. Nah, sedangkan si PVST Plus atau per VLAN itu dia bekerja di masing-masing VLAN yang ada di satu portnya itu. Jadi setiap VLAN kita bisa mengaktifkan spanning tree-nya atau spanning tree protokolnya kita bisa aktifkan pada setiap VLAN yang ada. Ya, selanjutnya itu port start dan operasi per VLAN spanning tree plus. STP dan PVST Plus menggunakan 5 port start yang terdiri dari blokir, listening, learning, forward, dan disable. Nah, seperti digambarkan di gambar yang di bawah ini. Nah, ini ada ada switch 1, switch 2, dan switch 3 terhubung dengan mode terang atau port terang. Ini kalau digambarkan di sini, di S2 ini dia forward for VLAN 20. Jadi akan memformat VLAN 20. Nah, sedangkan di S2 ini juga akan mengeblok port for VLAN 10. Jadi si S2 ini akan menerima VLAN 10 dari S3. Jadi kalau ada ada VLAN 20 akan masuk ke switch 2, dia akan melalui S3 ke S2. Nah, sedangkan jika S2 akan terhubung ke VLAN 10, dia akan melalui S2 ke S1. Jadi ada dua jalur yang berbeda. Nah, ini penggunaan atau operasi per VLAN spanning tree plus. Jadi yang satu, misalnya si S2 akan menerima paket data dari VLAN 20. Maka yang dari link dari S1 ke S2 itu akan diblok. Nah, yang di forward itu dari S2 ke S3. Nah, kebalikannya. Kalau misalnya S2 akan menerima VLAN 10, maka jalur S2 ke S1 itu yang akan di forward. Sedangkan dari S2 ke S3 itu akan langsung diblok. Jadi VLAN 10 tidak bisa lewat di jalur
antara S2 ke S3. Jadi contoh gampangnya, VLAN 10 lewat sini, sedangkan kalau ada VLAN 20, dia akan lewat ke sini. Jadi ini kan topologinya muter. Mungkin kalau tidak ada si PVST, kalau kita menggunakan hanya STP, dia akan milihnya ke sini semua misalnya. Jadi kalau S2 butuh VLAN 20, kemungkinan dari sini ke sini. Terus kalau si S2 butuh VLAN 10, mungkin juga di sini akan langsung ke sini juga. Akan lewat mampir ke sini. Cuma beda kalau kita menerapkan PVST plus atau per VLAN spanning tree. Jadi kalau si S2 butuh VLAN 20, ya dia akan jalur ke sini yang ungu. Kalau dia butuh yang VLAN 10, dari sini akan langsung ke sini. Jadi ini nggak akan muter ke sini. Dia akan langsung ke sini. Karena kita menggunakan per VLAN spanning tree. Jadi si STP-nya diimplementasiin di VLAN-nya atau per VLAN-nya. Selanjutnya yaitu konfigurasi per VLAN spanning tree plus. Pada konfigurasi PVST plus ini ada dua metode. Yang pertama yaitu menggunakan VLAN spanning tree, VLAN ID, dan menggunakan root primary. Atau kita konfigurasi itu menggunakan primary atau secondary konfigurasinya. Nah, metode yang kedua kita menggunakan prioritas atau menggunakan VLAN spanning tree, VLAN ID, prioritas, terus nilainya atau value-nya. Ya, ini contohnya pada gambar, itu yang pertama itu yang metode 1. Nah, ini pada S1 atau switch 1, konfigurasi itu yaitu spanning tree, spasi VLAN, spasi 1, terus root primary. Jadi si VLAN 1 ini kita jadikan primary. Atau yang pada S1 ini, VLAN 1-nya ini kita jadikan primary. Dan yang kedua, ini yang S2-nya spanning tree VLAN 1 root secondary. Jadi yang S2 ini akan dijadikan jalur secondary. Yang ini primary, yang ini secondary. Jadi kalau S1 mau ke S3, nah primary-nya ke sini. Nah kalau ini terputus, baru dia akan lewat sini. Ke S2, baru ke S3. Nah ini yang metode pertama. Dan untuk yang metode kedua, dia menggunakan VLAN spanning tree, VLAN ID, prioritas, dan spasi value atau nilainya. Nah ini contohnya metode kedua. Spanning tree VLAN 1, prioritas atau priority 24576. Nah ini yang contoh kedua atau metode yang kedua. Ya, setelah konfigurasi PVST dengan mode 1 atau mode 2, itu juga mengaktifkan POSFAT dan BPDU guard. Yang pertama itu menggunakan perintah spanning tree portfast untuk mengaktifkan portfast pada port switch. Nah, portfast ini berfungsi atau bekerja antara switch dengan host. Nah, ini biasanya mempercepat recovery pada port yang terhubung dengan host yang sedang up atau mati seketika, atau yang sedang boot atau mati. Itu port fast. Nah, yang kedua itu menggunakan perintah spanning tree BPDU guard enable. Ini perintah untuk mengaktifkan BPDU guard pada port akses layer 2. Nah, dengan mengaktifkan BPDU guard ini dapat mencegah network loop jika switch lain dihubungkan dengan port fast dengan port fast. Nah, ini
fungsi dari perintah BPDU guard atau mengaktifkan BPDU guard. Jadi saling terhubung antara port fast dan BPDU guard. Ini contohnya gambar untuk port fast dan BPDU guard. Selanjutnya yaitu PVST dan load balance. Dengan menggunakan mode PVST, kita dapat meminimalis terjadinya collision data saat pengiriman paket. Dan load balancing dilakukan untuk melakukan backup jaringan dengan mempertimbangkan skala prioritasnya. Jadi load balancing dengan menerapkan load balance pada PVST, kita bisa menggunakan 2 jalur dengan mempertimbangkan skala prioritas. Nah, ini konfigurasi PVST plus load balance. Nah, tujuan dari PVST plus load balance adalah untuk mengkonfigurasi 2 ataupun lebih root bridge VLAN yang berbeda dengan menggunakan redundant link. Jadi jika ada salah satu link yang putus, dia akan bisa lewat ke link yang satunya lagi. Nah, ini contoh config-nya. Misalnya di switch 3, ini switch 3, ini kita aktifkan spanning tree VLAN 20 root primary. Nah, ini VLAN di 3, VLAN 20 itu sebagai primary. Jadi kalau ada yang masuk VLAN 20, dia akan lewat switch 3. Dan terus yang satu lagi spanning tree VLAN 10 root secondary. Nah, yang VLAN 10 dia akan dijadikan link secondary. Jadi jika ada yang lewat VLAN 10, nah jalur S3 ini dijadikan secondary. Jadi misalnya S2 yang akan lewat itu VLAN 10. Oh, berarti dia akan lewat langsung ke S1, tidak ke S3. Cuma kalau S1 ini putus, S2 bisa lewat ke S3. Atau di sini misalnya nih, ini jalur ini putus, berarti S2 kalau mau akses ke VLAN 10 lewat link secondary ke sini dulu. Tapi kalau ini terhubung, dia akan langsung ke sini. Nah, yang ke sini yang ke-20. Nah, terus yang di S1 di sini juga sama. 10 root primary, kebalikannya ya. Terus yang 20 root secondary. Jadi ada 2 jalur yang aktif, tapi kalau salah satu jalurnya putus, dia masih tetap bisa lewat 2 VLAN-nya itu. Jadi beda seperti yang pertama tadi, tanpa load balance. Kalau yang salah satu putus, nah yang putus misalnya untuk jalur VLAN 10, ya berarti kalau ada permintaan VLAN 10, berarti dia tidak bisa jalan atau tidak bisa terkirim kalau tanpa load balance. Nah, ini gambaran lebih jelasnya. Nah, ini S3 memberikan prioritas utama atau akses utama terhadap VLAN 20. Jadi kalau ada VLAN 20, S2 butuh VLAN 20. Dia akan pakai S3 jalur ini. Sedangkan S1 memberikan akses utama prioritas terhadap VLAN 10. Jadi kalau S2 butuh VLAN 10, dia akan lewat sini. Tapi kalau salah satu putus, misalnya di sini putus, maka S2 jika butuh VLAN 10, dia akan lewat jalur secondary-nya. Lewat sini, baru ke sini. Nah, itu cara kerja dari PVST plus load balance. Jadi konfigurasi PVST plus dan load balance. Ya, dari uraian di atas tadi, silakan diskusikan
konfigurasi PPST Plus yang ada di skema ini. Nah, ini ada 3 switch dan ada 3 klien. Nah, ini jalurnya ini ada setiap switch itu ada dua link. S2 ke S3 itu ada 2 link, S3 ke S1 ada 2 link, dan S1 ke S2 juga ada 2 link. Nah, ini tabel addressnya. Nah, ini port-portnya. Silakan didiskusikan, terus dicoba masing-masing menggunakan paket tracer di laptopnya masing-masing ya. Nah, ini urutan langkahnya. Yang pertama, buatlah skema jaringan sesuai topologi yang telah ditentukan. Nah, ini buat ini topologinya yang pertama. Terus yang kedua, buatlah VLAN 10, 20, 30 sampai yang 99 pada semua switch. Berarti switch 1, 2, 3 buat VLAN ini. Nah, ini contohnya dicontohkan di konfigurasi switch 1. Nah, ini kita add VLAN 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan 99. Dan lakukan ini di switch 2 dan switch 3. Dan yang ketiga, mengaktifkan mode akses pada switch 1, switch 2, dan switch 3. Dan mendaftarkan akses VLAN-VLAN yang telah ditentukan. Nah, ini contohnya. Interface FO/6 atau interface port 6. Nah, ini kalau kita balik lagi ke sini, switch 1 port 6. Nah, switch 1 port 6. Oh, berarti ini. Berarti yang terhubung ke klien. Nah, ini. Jadi dia bikin link akses untuk menuju ke klien. Interface F06, switch port mode akses, switch port A930, 01 atau diaktifkan. Di S2, VLAN 20, di switch 3, VLAN 10. Nah, ini yang link yang menuju ke PC atau ke klien. Nah, yang keempat, mengaktifkan mode terang natif VLAN 99 pada S1, S2, dan S3. Nah, ini mode terangnya itu untuk menghubungkan antar switch-nya. Di switch 1 menggunakan port 1 dan 4. Terus switch 2 juga sama, menggunakan port 1 dan 4. Terus di switch 3 juga sama, 1 dan 4. Nah, ini config-nya sama, silahkan dicoba. Nah, terus yang kelima, berikan IP address terdapat VLAN 99 atau VLAN manajemen. Jadi VLAN manajemennya kita gunakan VLAN 99. Jadi masing-masing switch kita isikan IP sesuaikan dengan tabel IP address yang ada. Jadi di switch 1 segmennya 99.1, S2 992, S3 99.3. Yang keenam, konfigurasikan STP dan PPST Plus load balance. S1 prioritas VLAN 1 10 30 50 70, dan S2 atau switch 2 secondary untuk semua VLAN. Sedangkan S3 prioritas VLAN 20, 40, 60, 80, dan 99. Atau kalau switch 1 itu VLAN ganjil, switch 2 itu secondary semua VLAN. Sedangkan switch 3 prioritas untuk VLAN genap dan 99. Nah, ini contoh konfigurasinya. Spanning tree mode PPST, spanning tree VLAN. Nah, masukin yang ganjil di switch 1. Nah, ini sebagai root primary-nya. Dan di switch 2 di setting spanning tree VLAN, semua VLAN itu root secondary atau dibikin jalur secondary. Terus di switch 3 dia untuk primary VLAN genap dan VLAN 99.
Dan untuk ke yang ketujuh, konfigurasikanlah port fast dan BPDU kuat. Jadi ini yang konfigurasi yang terakhir. Jadi masuk ke interface yang menuju ke klien, terus kita aktifkan port fast dan BPDU buat enable ke semua suite. Ini link yang menuju klien. Ya, ada 7 langkah untuk diskusi konfigurasi PVST Plus. Nah, silakan dicoba masing-masing. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.